Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Sofia. Di sini saya akan menjelaskan tentang proposal saya yang berisikan tentang eksplorasi ekonomi dan tantangan ekonomi di Jawa Timur Indonesia. Lihat sampai akhir ya. Sebelum kita mulai, mari kita perkenalan dulu tentang Jawa Timur. Jawa Timur adalah sebuah provinsi yang melibatkan dua kepulauan, yaitu Kepulauan Jawa dan Kepulauan Madura. Yuk kita analisa makroekonomi yang terjadi pada Jawa Timur pada tahun 2021. Melihat kondisi makroekonomi pada 2021, data dari BPS memberikan gambaran PDRB sebesar 699,4 triliun, tingkat pengangguran sebesar 5,74%, persentase penduduk miskin sebanyak 10,59%, dan indeks pembangunan manusia sebesar 72,75%. Meskipun ada indikator yang baik seperti PDRB, namun masih ada beberapa aspek yang perlu ditingkatkan, terutama tingkat kemiskinan dan pengangguran. Dengan besarnya PDRB yang dihasilkan oleh Jawa Timur, sektor pertanian, industri, dan jasa memberikan kontribusi signifikan terhadap PDRB Jawa Timur. Namun, perlu perhatian khusus terhadap sektor industri untuk meningkatkan lapangan kerja dan kontribusi terhadap PDB nasional agar mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran. Seperti yang disebutkan tadi, penyumbang PDRB terbesar di Jawa Timur yaitu industri pengolahan. Apa aja sih industri pengolahan? Industri pengolahan yaitu termasuk industri makanan dan minuman, pengolahan tembakau, industri kimia, dan pengolahan kertas. Pengembangan sektor-sektor ini dapat memperkuat daya saing Jawa Timur di tingkat nasional bahkan internasional. Dari 4 sektor terbesar penyumbang PDRB, di sini saya akan menganalisa kurang lebih 2 sektor tersebut, yaitu sektor tembakau dan sektor makanan dan minuman. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu industri tembakau. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, Jember merupakan penghasil tembakau terbesar di Jawa Timur sebanyak 31.284.000 ton dan 18.297 ton pada tahun 2006 hingga 2013. Areal panen tembakau, produksi dan produktivitas tembakau di Kabupaten Jember cenderung meningkat. Hal ini menunjukkan Kabupaten Jember memiliki peluang yang besar untuk terus mengembangkan agribisnis tembakau guna memenuhi kebutuhan tembakau. Namun, kualitas tembakau ini yang dihasilkan sangat amat bervariasi setiap tahunnya, yang akan berdampak pada harga jual yang fluktuatif. Ketika kualitas tembakau yang dihasilkan rendah, maka harga jual pun rendah sehingga petani akan mengalami kerugian yang lumayan besar. Pada tahun 2013 terjadi penurunan produktivitas sebesar 0,149 miliar. Namun, selain dengan luasnya peluang untuk bisnis tembakau di Jawa Timur, petani tembakau sendiri menghadapi banyak sekali tantangan, yang salah satunya berupa modal terbatas, keterbatasan pengetahuan, dan perubahan iklim. Pemerintah memerlukan langkah-langkah untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan keberlanjutan sektor ini. Diperlukan adanya pelatihan, dukungan keuangan, dan program percepatan tanaman baru. Selain industri tembakau, industri makanan dan minuman juga menyumbangkan angka yang cukup besar di PDRB Jawa Timur. Contoh kecil adalah Coca-Cola Biskuit. Ia berhasil ekspor ke 50 negara di saat pandemi COVID, yang mana semua perusahaan hampir gulung tikar. Hal ini membutuhkan bahwa pemerintah harus buka mata bahwa yang menyumbang angka PDRB itu bukan hanya bisnis-bisnis seperti pertanian, seperti batu bara, atau yang lainnya, tapi industri makanan juga berpotensi untuk menyumbang angka besar juga. Tetapi tidak menutup kemungkinan industri makanan dan minuman juga punya tantangannya sendiri. Tidak lain yaitu masalah fluktuatif harga dan regulasi yang sangat amat susah. Saya sebagai pebisnis di bidang F&B juga mengalami itu. Regulasi yang sangat amat susah seperti pengurusan BPOM yang nunggu berbulan-bulan, yang menunggu antrian, bahkan harus mengeluarkan angka yang cukup besar untuk membayar konsultan untuk menjalankan regulasi tersebut. Hal ini menyebabkan orang-orang kecil, UMKM, susah untuk oleh karena itu, dibutuhkan pertolongan dari pemerintah untuk menstabilkan harga bahan baku, terutama bahan-bahan seperti tepung, beras, bahan pokok lainnya, dan juga regulasi yang dimudahkan. Mungkin dibuatkan subsidi pengurusan BPOM gratis,
subsidi pengurusan halal gratis, itu sangat membantu sekali industri makanan dan minuman pada saat ini. Kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat menjadi kunci utama untuk mengoptimalkan potensi ekonomi yang ada di Jawa Timur. Dengan sinergi yang baik, pengembangan ekonomi dapat berjalan dan berkelanjutan secara inklusif. Di akhir video, kesimpulannya, potensi ekonomi Jawa Timur dapat dioptimalkan melalui kolaborasi yang efektif antara pemerintah dan masyarakat. Dengan melibatkan semua pihak, kita bisa menciptakan dampak positif yang berkesinambungan pada kesejahteraan bersama. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun ucapan. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Makasih.